Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulurku di Badobe Brado. Siang hari ini kita ketemu lagi untuk edisi di hari Jumat, tepatnya 22 November 2024 di Sriwijaya Siang dalam obrolan UMKM dengan tema pewarna alam tanpa merusak lingkungan. Nah, ada dulurku di Badobe Brado tentunya dalam obrolan UMKM ini sudah hadir di studio perempat dari Palembang, ya, narasumber kita. Dua cewek cantik, ya. Siapa nih yang kira-kira? Iya. Pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Tak sayang maka tak cinta, ya. Untuk bisa tentunya lebih mengenal, lebih tahu siapakah kedua narasumber kita ini, kita sapa dulu untuk narasumber kita yang pertama adalah Mbak Sri Ratna. Ini adalah owner dari Songket Permata yang merupakan mitra binaan rumah BUMN Ogan Ilir, ya. Kita sapa dulu Mbak Sri. Halo, assalamualaikum Mbak Sri. Waalaikumsalam. Sehat Mbak Sri, ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Memang dicari tuh yang sehat-sehat tuh. Ya. Oke. Baik, Mbak Sri. Nah, selain Mbak Sri ternyata ini ada dari tentunya rumah binaan, ya, atau rumah, maksud kami rumah BUMN Ogan Ilir, ada Mbak Namira. Iya. Assalamualaikum Mbak Namira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Mano sehat Mbak Namira? Sehat, alhamdulillah. Udah sehat, nggak kesini Nah, makanya uji saya itu. Iya, jauh-jauh dari Ogan Ilir. Jangan dari Layo. Dari Layo, langsung ke sini langsung. Nah, langsung ke Palembang, ya, Palembang. kita bertemunya di obrolan UMKM. Siap. Nah, jadi Mbak Namira ini di rumah BUMN Ogan Ilir ini sebagai apa Mbak Namira, kalau kita boleh tahu? Oke, saya di sini bersama tim saya, Mas Walid tadi. Kami sebagai fasilitator EB Ogan Ilir dari binaan dibawahi sama Pertamina Persero. Jadi kami di sini diundang sama Mas Bobi RB Sumsel untuk datang ke sini. Kita ngisi acara UMKM bertepatan dengan Ibu Sri Ratna. Kita bisa sharing. Jadi Pacak langsung ngobrol langsung, artinya ya langsung dengan apa yang sudah difasilitator. Nah, itu. Iya. Cek sujud kata nah. Iya. Oke, di obrolan UMKM ini tentunya Mbak Sri Ratna ini owner Songket Permata. Ini posisi usaha di mana nih Mbak? Di Ogan Ilir, di Indralaya. Indralaya. Agak diparakkan dikit, artinya dekat mic-nya. Nah, iya, mangka suaranya terdengar, ya. Sedap dan Masuk suaranya. Cak mana kedengaran? Coba. Kedengaran. Iya, kedengaran nih. Pasti kedengaran. Iya, oke. Baik, Mbak Sri Ratna, kalau kita pengen tahu usaha yang dijalani, ini merupakan Songket Permata. Apa bedanya dengan songket-songket lain? Kalau Songket Permata itu nama brand. Nama brand. Usaha. Beda dengan Songket yang lain itu kami mengkhususkan dari Ogan Ilir itu pewarna alam. Oh, pakai pewarna alam. Tapi dengan ramah lingkungan, kami menggunakan alam-alam yang ada di sekitar. Oke, jadi pewarna-pewarna alam yang ada di sekitar. Jadi semua daun-daun itu bisa kami kombinasi, bisa ngeluarin warna yang unik gitu. Seperti contoh daun kangkung hutan. Kangkung hutan. Kangkung hutan. Itu Warna hijau artinya? Atau warna warnanya apa? hijau. Hijau. Tapi tergantung fiksasi. Itu dengan 3 fiksasi dia akan keluar warna yang berbeda. Jadi itu alami tanpa adanya, maksudnya kimia-kimia, itu? Kalau untuk warna memang di alam nggak ada kimianya. Nggak ada kimianya. Oke, jadi memang benar-benar alami. Pure. Pure, ya. Nah, kita pengen tahu nih, Mbak Sri Ratna nih Dewe sudah memulai usaha dari kapan? Sebenarnya kalau usahanya 2010 sudah melirik ke Songket. Kenapa Songket yang menjadi pilihan Anda? Iya. Gini, karena kami di Ogan Ilir Cara-cara mama kipo biasa. kalau di Ogan Ilir itu rata-rata ibu
rumah tangga itu mata pencarian kedua dari Iya. petani itulah menenun. Menenun. Jadi rata-rata untuk di Ogan Ilir semuanya menenun, jadi bisa mendopang ekonomi keluarga salah satunya. Oh, jadi itu artinya yang lebih dilirik makanya lebih milik ke songket ini tadi ya. Oke. Nah, tadi dikatakan bahwa pewarna alam tanpa merusak lingkungan ya. Ini memang bedanya songketnya Mbak Sri Dewe, usaha dari usahanya Mbak Sri ini Dewe, tentunya dengan songket lain kan tadi katanya menggunakan pewarna alam. Apa yang melatar belakangi Mbak memilih hal tersebut? Gitu? Kayak gini, biasanya kan kalau songket kita Palembang itu banyak identik dengan warna-warna terang. Dengan warna-warna terang. Terus warna-warna tekstil. Gitu kan. Semakin ke depan kita itu bukan untuk di Sumatera aja songket itu kan. Oke. Akhirnya Jadi kita artinya jadi- kalau bisa sampai go internasional lah ya. Nah, itu. Jadi pewarnaan itu kan tidak semua orang tuh bisa senang warna drag. Oke, Jadi kalau kayak Pulau Jawa tuh senangnya warna soft. Jadi kita meliriklah dengan pewarnaan alam tadi. Jadi tapi kita tampil beda dengan warna lain karena kita memakai daun-daun yang ada, nggak beli gitu. Nggak beli. Kayak daun ketapang, daun jati. Jadi semuanya bisa kita pakai. Jadi artinya bangsa pasar yang ingin dibidik adalah mungkin bukan cuma kalau di Palembang kan lebih cenderung warna-warna ngejreng tadi kan. Misalnya biru yang cak mano, abang-abang yang ganang ya deh. Ceria itu ya deh. Nah, ini dicari memang warna-warna soft karena mungkin dari daerah lain juga. Ini kalau bisa kan tadi ya sampai seluruh Nusantara bisa pakai yang namanya kain songket. Mungkin harapannya seperti itu. Yang pasti ramah lingkungan dan ramah di kulit. Ramah lingkungan dan Alergian gitu makanya tuh. ramah lingkungan dan ramah di kulit ya. Mangko tak begaut. Ramah di kantong juga. Nah, itu yang dicari. Jago mama-mama kan. Nyari yang bisa. Iya. Oke, kita ke Mbak Namira dari Rumah BUMN Ogan Ilir ya. Ini Mbak Namira ini sebagai fasilitator ya. Sementara Mbak Sri Ratna adalah mitra binaan. Kalau kita boleh tahu kira-kira di Ogan Ilir sendiri, dari Rumah BUMN Ogan Ilir sendiri sudah berapa banyak sih sebenarnya mitra binaan yang sudah yang kita difasilitasi seperti itu? Alhamdulillah untuk binaan kita di RB Ogan Ilir sekarang sudah mencapai 203 mitra binaan. 203 mitra binaan. 203 mitra binaan yang sudah mendapatkan manfaat dan kebermanfaatannya dari RB Ogan Ilir sudah banyak. Sudah banyak, hampir 50 UKM. 50 UKM. 50 UKM. Terus mereka juga ibaratnya tuh itu sudah maju dari apa packaging, dari kita kan memberikan pelatihan juga setiap bulan itu Bu. Oke. Setiap bulan memberikan pelatihan, 2 kali pelatihan dalam 1 bulan. Dan mereka sangat antusias Bu untuk mengikuti pelatihan tersebut. Untuk mengedukasi lah ya. Mengedukasi UKM itu apa butuhnya UMKM itu sekarang. Apa dari foto produk atau dari packaging, branding, digital marketing. Jadi artinya seluruh detail-detail yang dibutuhkan oleh tentunya mitra binaan ini tadi kita itu fasilitasi. Itu dari pelatihan kita adakan. Jadi artinya kayak Mbak Sri misalnya butuhnya apa, curhat dong konsultasi dulu ke RB Ogan Ilir cek itu Bu. Jadi nanti baru difasilitasi seperti apa. Oke. Promosi produk. Iya. Oke, kita ke Mbak Sri lagi, Mbak Sri. Mbak Sri tadi nyebutin bahwa pewarna alam itu tanpa merusak lingkungan ya. Ini diambil di sekitar. Memang masih banyak maksudnya tuh pewarna-pewarna alam di sekitar yang bisa dipergunakan. Contoh misalnya dari barang yang ada di meja ini yang mana yang pakai pewarna alam? Ini semuanya pakai pewarna alam semua ya? Oh, pakai pewarna alam galau-galau. Ini kan warna ada tuh agak warna sekelat. Sekelat. Coklat. Kalau warna sekelat ini dia dari warna apa? Sebenarnya kalau coklat ini aku kombinasi antara daun ketapang dengan limbah gambir. Jadi pacak di ini daun ketapang sama limbah gambir. Jadi warnanya itu dia kecoklatan tapi ada keemasan. Kalau kita pakai gambir baik kan warnanya terang nonton coklat baik. Coklat saja. Jadi dia tidak mentereng ya. jadi
Jadi kalau limbah lamin kita kolaborasi tetap dari daerah Muba, kita di situ. Terus limbah ketapang kami fiksasi dewe. Jadi keluar warna-warna yang beda dari pasaran. Dari pasaran ya. Dia coklat tapi coklatnya ada yang seperti apa gitu ya, jadi ini ya. Agak ada warna keemasan sedikit. Kalau daerah lain itu kan cuma 2 warna, tapi kalau daerah kita tuh bisa keluar 11 warna karena dengan 11 warna karena kita kombinasi dengan daun-daun yang ado. Jadi artinya ketapang bisa dicampur dengan yang lain lagi, dengan yang lain lagi, menghasilkan warna-warna yang berbeda. Nah, jadi uniknya di situ. Kalau kita kan awalnya kan dari songket, tapi kita melirik lagi jemputan. Jemputan itu banyak yang minat. Karena agak lebih ringan ya dibandingkan songket. Baju juga, alhamdulillah di Egon Ilir kita yang bisa bikin jemputan, bisa dikenal juga. Nyumput di mana dia? Di Indralaya itu lah. Oh, nyumputnya di Indralaya itu lah. Oke. Nah, di mana lagi? Oke, ini kalau ini warna apa nih? Warna hijau? Hijau sage. Hijau sage. Ini dia diperoleh dari apa pewarna apa? Masih daun daun ketapang pol. Kalau daun ketapang pol artinya hasilnya adalah warna hijau lagi nih. Hijau sage. Tapi Hijau sage. Kalau aku kombinasi dengan daun mangga bisa jadi hijau botol. Kalau dikombinasi dengan daun mangga dia bisa menjadi hijau botol. Kalau aku kombinasi dengan putri malu, jadinya hijau pucuk pisang. Jadi daun-daun yang ada tuh memang bisa dimanfaatkan. Itu kalau kita kepengen tahu nih, kepo ya biasa. Kita pengen tahu nih, itu kok Mbak bisa terpikir maksudnya tuh ini digabung dengan warna ini. Apakah sudah melalui maksudnya penelitian dulu, melalui apa dulu, riset dulu, sehingga bisa akhirnya tahu nih warna ini bisa menjadi warna ini warna ini bisa menjadi warna ini. Karena kita penasaran kan. Memang sama Cak Roma Irama kalau penasaran lagunya. Iya penasaran. Masa sih daun ketapang bisa, daun jati bisa coba, daun ini bisa dak. Akhirnya dengan uji coba gitu akhirnya bisa. Berinovasi. Jadi artinya inovasi terus dilakukan. Inovasi terus dilakukan. Jadi kita tuh memang butuh katalog. Warna itu tidak bisa 100% sama kalau ada mesen. Kita tuh memang butuh catatan. Jadi artinya misalnya kita kepengen nih, misalnya adik-beradik misalnya pengantin loh, aku misalnya ini kalau bisa seragam gitu kan. Warnanya tuh tapi kan pakai pewarna alami tadi gitu. Warnanya nak sama gitu. Itu apakah 100% bisa sama? Kalau yang sudah dibuat tidak bisa 100%. Tidak bisa 100%. Itu ada beda. Kayak Sri aku nak mesen Sri, 10 kok 2 bulan Senin, aku buat ulang. Tapi tidak bisa 100%, paling 80%. 80 kesamaannya tuh 80% ya, enggak pacak ininya ya. Karena dia pengaruh pemanasan, udara itu bisa berubah segalanya. Jadi artinya ada pengaruh-pengaruh di luar daripada yang sudah ditetapkan seperti itu. Pengaruh. Jadi kita tidak bisa janji. Kalau yang bisa menjadikan 100% aku yakin. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Alah kepakamnya. Oke, cek nambah lagi, tanya lagi dengan Rumah BUMN Ogan Ilir ini. Nah, pelatihan-pelatihan seperti apa yang dilakukan tentunya oleh Rumah BUMN Ogan Ilir di dalam tentunya memberikan fasilitasi kepada pelaku usaha kecil dan menengah ini. Misalnya Mbak Sri ini pelatihan seperti apa kira-kira yang dikasihkan? Kita tuh ya itu tadi kita kebutuhan UMKM tuh kita tanya dulu. Oke. Apa yang dibutuhkan. Dibutuhkan nih Anja. Iya, Ya sekarang nih kan media sosial kan lagi happening. Ya segala happening. Salah. Happening. Jadi kan untuk kayak foto produk, teknik foto produk itu kan ibaratnya tuh cari yang murah UMKM tuh kan. Teknologinya yuk HP nih sekarang kan foto produk itu kan tekniknya kan ada yang teknik sederhana, ada yang teknik yang yang sedang, yang tinggi, yang high ya. Yang high itu. Nah terus tuh kalau untuk cara postingnya cak mano, postingnya yang hari apa, pukul berapa, jam berapa, kayak gitu kan ada lagi ketentuan-ketentuan yang lain untuk posting di media sosial kan. Nah terus untuk foto produk, terus media sosialnya juga kita digital marketing juga. Digital marketing. Itu apakah maksudnya kan masing-masing mungkin kan dari macam Mbak Sri ya. Mbak Sri selaku pelaku usaha kan pasti dia juga ada brandingnya sendiri, dia juga pasti ada ibarat kata cara dia mempromosikan sendiri seperti itu kan dengan sosial medianya dia. Apakah itu bertautan dengan tentunya sosial media yang dimiliki
dimiliki oleh rumah BUMN Ogan Ilir? Nah, kita bisa juga bantu mereka untuk promosi ke produk-produk mereka ke media sosial rumah BUMN Ogan Ilir. Oke. Follow lah, Di-follow, di Facebook gitu kan. Di situ kita juga menjual produk-produk UMKM khas Ogan Ilir di sana. Jadi untuk yang mesan itu kan dari luar Palembang, di luar Jawa, bisa di sana juga. Kita sebagai admin juga di sana. Sebagai admin. Sebagai admin di sana. Jadi ibaratnya tuh media sosial ini memudahkan kita hidup zaman sekarang. Oke, akan semakin Apa mudah. media sosial, bangun tedok, nak tedok lagi media sosial terus kita pegang. Yang dicagi bukan HP. yang dicagi bukan laki. Bukan lagi. Yang dicek ke HP dulu. HP mana? Nah, Iya. gitu kan. Nah, jadi berdasarkan kemajuan itu kita harus mengikuti. Harus mengikuti zaman sekarang. Zaman kan? sekarang. Nah, CKI tertarik untuk ini. Apa bertanya dengan rumah BUMN Ogan Ilir nih kan? Ya terkait dengan tentunya mitra binaan yang kepengen bergabung. Itu ada persyaratan-persyaratan tertentu atau tidak? Kalau persyaratan tertentu tuh yang penting tuh dia tuh ada usahanya dulu. Ada usahanya dulu. Kita kunjungi itu Oke. UMKM-nya kan. Nah, kalau misalnya dia ngomong, "Cek, aku nih ada usaha, Cek. Usaha aku nih sedang berusaha aja." Nah, aku udah banyak ngomong nih, saya baca namanya, tapi dia awang-awang dia. Iya. Usaha aku nih sedang berusaha aja dia. Itu ibaratnya tuh kayak Yusri nih, ada kawan misal dia buat propok misal, dia direkomendasi dari Yusri nih kan, jadi langsung minta nomor aku kan, kayak gitu kan, jadi mitra binaan RB Ogan Ilir ke dari mulut ke mulut lah, itu kan RB Ogan Ilir ini bisa terkenal juga kayak di Ogan Ilir, dan semakin maju di rumah BUMN Ogan Ilir untuk UMKM binaan di Ogan Ilir. Ogan Ilir, oke. Nah, untuk ke Mbak Sri lagi, Mbak Sri. Bergabung menjadi tentunya bagi mitra binaan dari rumah BUMN Ogan Ilir ya. Kita kepengen tahu ini apa maksudnya itu kalau kita tuh ada duit apa dah cak itu nah misalnya untuk jadi bagian itu seperti itu. Ada biaya atau tidak seperti itu? Alhamdulillah kalau di Bina RKB Ogan Ilir semuanya gratis. Nah, yang penting itu kalau usaha, nggak belajar sama-sama gitu, bukan maju siko maju galo. Maju siko maju Maju galo. galo, jangan mundur galo. Iya, aman tak maju anak gilo. Kelakar kita baik. Iya. Oke, ke Mbak Sri lagi, Mbak Sri. Ini di sini kan bukan cuma sekedar jemputan, tapi diutamakan adalah songket. Ya. Nah, songketnya yang membedakan antara songket Ogan Ilir dengan songket-songket yang ada di Palembang yang Mbak Sri bikin, yaitu kan kata Mbak Sri dari yang paling utama adalah karena bahannya itu adalah yang alami begitu ya. Nature. Oh, batch nature. Ujinya di jemut game itu bahasanya. Bahasanya. Go green. Go Go green ya, Cak itu kan. Yeah. Nah, ini kalau untuk songketnya deh bisa ditunjukkan Mbak Sri contohnya seperti apa? Kalau songket Ogan Ilir ini terkenal kerapiannya. Kerapiannya. Keuletan ibu-ibunya. Ini kan lebih apa ya? Lebih detail ya. Lebih Kalau detail ini. songket Ogan Ilir ini ibu-ibunya ini selalu kalau kita ngomong rapi dak ya, oi marahlah dia daripada kita. Dia lebih teliti tentang kerapian. Itu kejiwaan tuh motif-motifnya. Rangkap benangnya dia lebih halus, tidak mau dia sembarangan. Terus ukurannya kami Ogan Ilir, alhamdulillah khususnya Indralaya ukuran nasional. Jadi kita itu tidak mesti pasaran lokal, untuk internasional ukurannya udah standar. Ukuran internasional juga. Jadi bule-bule pun pakai. Pak Lek. Apalagi ya. Itu. Pasti kerapian dan ukurannya lebih istimewa kalau di Ogan Ilir. Lebih istimewa di Ogan Ilir. Nah, ini kan dibuat dari bahan-bahan apa tadi alami ya. Tadi ini dari bahan apa ini? Kalau bahan itu ini sanat ya, teman-teman kan sanat benang artinya kan? Kalau bahan ini ada dua, ada sutra, ada semi katun. Yang membeda tuh warnanya baik. Warnanya baik, Kalau bahan itu cuma ada dua di Palembang. Jadi kalau warnanya tetap tadi dari pewarna alam ada, tekstil juga ada, tintar tergantung pasaran minta apa. Kalau yang ini? Ini dari daun ketapang kita mix dengan daun kangkung hutan. Daun ketapang dengan daun kangkung hutan. Jadinya agak keabu-abuan ya? Kalau di dalamnya agak keabuan, tapi di luarnya kayak hijau, tapi hijau army. Hijau army.
Oh. Jadi dia tuh kalau hijau pakai ketapang baik, dia kayak hijau lebih muda lagi. Jadi artinya warnanya pun lebih soft ya? Warna itu tergantung selera kita. Kalau nak soft, kita pakai fiksasinya lebih dikit. Tapi kalau nak jreng, fiksasinya banyak ini. Agak lebih dibanyaki, oke, untuk ininya ya. Nah, untuk tentunya pembuatan apa nih? Pembuatan songket ini dewe kan. Kalau songket Palembang itu kan terkenal dengan yang namanya benang emasnya. Nah, kalau sementara kalau untuk yang di Ogan Ilir sendiri, terkhusus untuk yang menggunakan bahan-bahan alami ini, gitu kan? Ini tidak menggunakankah? Benang emas tetap menggunakan. Tetap menggunakan. Tapi itu kalau khusus warna alam itu sistem tergantung permintaan konsumen. Untuk warna. Kalau ini masih benang emas tidak? Ini pakai benang sartibi. Benang sartibi. Apa tuh bedanya benang sartibi? Benang sartibi itu lebih halus dibanding benang emas. Lebih halus daripada benang emas. Kami khusus ke warna alam karena dia mendekati ke warna alam. Kalau kami masih ke warna emas, nanti warna alam kami agak tenggelam. Oke, warna alamnya agak tenggelam jadinya ya. Oke, jadi tetap ini ya. Oke, kaki kita bakal lanjut lagi karena kita bakal masih banyak yang ada ditanya kan ya. Dengan tentunya Mbak Sri Dewi selaku pelaku usaha dan juga Mbak Damira ini selaku fasilitator ya dari rumah BUMN Ogan Ilir ya. Kita bakal balen lagi setelah kita dengar ada sikok lagu yang sengaja dikhusus untuk yang dari Ogan Ilir ya. Ada lagu apakah Cik Gaya kira-kira? Ya, kira-kira ada lagu dari Yusang Sunging Hip Hop Community dengan lagunya ini dia Ogan Ilir Bersatu. Mantap. Kita dengar sama-sama. Dia tuh sambil minum. Iya, siap. Lagi kita tanya kendalanya seperti apa, misalnya untuk Mbak Sri kan yang terkait hal ini kan. Kalau yang Mbak Namira sendiri kan Luna nak ketemu dengan UMKM yang agak tekak misalnya kan. Yang dikasih nasihatin cek ini masukan seperti ini ya. Tapi pengen maju tapi tak kalah dengar gitu kan. Itu sih kok. UMKM tuh kalau kita ada kegiatan apa seperti pelatihan benar Bu ya. 2 kali setiap bulan itu kan 2 kali. Baru itu kalau UMKM itu kan kita kan kalau sehari tidak produksi tidak dapat duit. Iya benar. Dapur kan. Nah yang itulah Bu yang agak Saro kan ngajak mereka tuh kan. Kalau mereka jarak rumah ke Ogan Ilir itu kayak Tanjung Batu gitu kan. Jauh mereka tuh nak ke jaman kadang-kadang Bu ya. Terus nggak males UMKM itu Bu datang. Padahal sebenarnya ilmu yang dikasih banyak kan? Kan gratis ya. Kalau mereka nak di luar belajar kan bayar mereka tuh kan. Dari kita gratis. Artinya wong yang memberikan edukasi itu artinya wong terpilih ya, artinya wong yang benar-benar kompeten. Iya Bu, dicari nih ada yang narasumber yang itu kan Bu ya. Jadi UMKM di Ogan Ilir itu Bu kalau misalnya mereka tuh adolan niat cak itu gue untuk datang gitu kan pasti datang mereka tuh tanpa halang aja tuh banyak juga UMKM yang datang tuh kadang-kadang Mbak Ira maaf aku telat untuk cabang di jalan berarti dia udah apa Bu semangat iya, kan semangat belajar kan soalnya mereka tuh butuh ilmu itu kan ilmu itu iya jadi kami juga udah kali-kali dapat ke narasumber kan Bu ya iya ya karena memang ini kan membawa satu lagi nama rumah BUMN Ogan Ilir itu sendiri kan. Oh jadi dari apa maksudnya tuh? Dari Pertamina ya? Pertamina Bu kami Pertamina ya? Pertamina Jawa Pertamina. Oke. Jadilah kalau dialog ngobrol sama Cik Gaya itu udah alat serius. Cik Gaya itu sambil kelakar ya. Masa serius Pak, 30 kayak kita kalau husuran tawadu gitu ya. Sering cek dengan suara cek tuh. Ketemu gue ini ya, mainlah wong model yang banyak yang terkanjat. Astagfirullah pas ketemuan. Pernah gue cek gitu ketemu teman dia tidak pernah Mungkin ya. Mungkin dari cek yang MC mungkin bisa jadi. Emang itu ada
Hah? Balik Lembang nih. Balik masih lah di Sekojo aja balik. Bebencian lagu daerah Organilir ya. Rapper ya. Rapper. Baru lagu. Iya baru lagu. Akhirnya selesai, lucu. Kami masih ada, hah? Belum. Masih dibahas tentang tugas personal. Ada yang kelompok kena marah. Kelompok ada yang dia ini kan jadi maksudnya perwakilan B yang jadi kemarin. Menurut gue kena marah. Pak Berni. Saya meragukan yang di layar Gede om saya tuh. Ya tuh ini ya, Pak Kapus ya. Yang ngomong tuh. Iya, senian nanti. Kamu memang kamunya bisa Dia, koreksi. kamu warna Dulu. Ada ide yang punya ide tugas ide yang dibahas kan. Di Palembang tadi yang punya ide yang dibahas. Dia punya ide tadi yang dibahas. Jadi dia sudah jelaskan apa temanya, apa ininya. Lidah mau kan dia obrolan komunitas, ini live ide aja itu kan. Oh kata dia. mau jawab kan? Jawab, beda jawab. Tidak lagi di motor. Nah, lagi di motor gimana Mbak? Saya stop dulu Mbak. Saya minggir dulu. Saya minggir. Jawab kan? Oke Mbak silakan. Karena ini kan kamu tua, Terus hidup kita juga ditanggung orang tua. Ana, kamu mungkin merasa bahwa pekerjaanku berjualan kue-kue sebagai pedagang kecil UMKM rendah dalam pandanganmu. Tapi aku bangga karena di usiaku yang segini aku sudah mampu mencari uang sendiri, berusaha dengan usahaku sendiri. Dengan berdagang, aku mampu membantu sedikit perekonomian keluargaku. Jadi, kenapa aku harus malu? Dukungan penuh kita pada pelaku usaha kecil menengah wujud nyata mewujudkan ekonomi negeri yang kuat dan berdikari. Oke, kita lanjut ya. Oke, masih di 88,4 MHz per 4 TRRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor masih di gelaran Jumat 22 November 2024 dalam obrolan UMKM dengan tema pewarna alam tanpa merusak lingkungan. Kita masih dengan dua narasumber kita yang luar biasa. Ini cewek-cewek yang perkasa. Oh. Sama kita nih, tangguh, tidak sombong, gemar menabung, suka memperbaiki jalan raya, Infrastruktur buat tol kalian. banyak duitnya. sambil ngumpulin. Nah, ini kelakar kita ya. Oke, kita lanjut lagi di tentunya pewarna alam tanpa merusak lingkungan di obrolan UMKM ya. Kita kembali lagi ke Mbak Sri Ratna lagi. Mbak Sri sudah bergabung dengan mitra bina sebagai mitra binaan Rumah BUMN Ogan Ilir ini dari tahun berapa Mbak? 2017. 2017.
2017 sekarang 2024 artinya berapa? 8 tahun. 8 tahun. Oke. Keunggulan, keuntungan menjadi bagian dari tentunya mitra binaan Rumah BUMN Ogan Ilir itu apa sih? Yang pasti kami itu dipromosikan. Dipromosikan. Terus lebih dikenal. Lebih kan? dikenal, oke. Terus kami tuh banyak mengenal UKM yang lain. UMKM lain. Jadi kami tuh lebih bisa kolaborasi, tukar pikiran, jadi bisa memajukan sama-sama. Sama-sama maju. Terus itu banyak lah yang didapat manfaat dari situ. Banyak manfaat yang didapat dari situ. Oke. Baik, Mbak Sri, kita juga kepengen tahu dari rumah tentunya BUMN Ogan Ilir itu sendiri sebagai mitra binaan, ada enggak kira-kira misalnya dari rumah BUMN misalnya ngaduk ke apa Cak kita nih? Apa tuh? Bazar-bazar gitu. Nah, ikut enggak kira-kira misalnya kan ada yang tingkat nasional, ada yang mungkin ini gitu. Alhamdulillah dari RKB kita waktu tahun 2018 ya Mbak Namira itu kami se-Indonesia kami mengadakan Pertamina apa itu akademi ya. Alhamdulillah kami dari Ogan Ilir mendapatkan 10 besar dari situ. 10 besar. Dari seluruh Indonesia. Nah, ini tahun ini ada acara akademi juga. UMK Akademi UMK 2024 program dari Pertamina. Alhamdulillah untuk nasional kita masuk 3. Masuk ke nasional. Ogan Ilir 2 ya Mbak. Terus untuk masalah pameran, alhamdulillah berapa kali kami diajak dari kabupaten, dari provinsi dan nasional juga kemarin. Harap kami diajak dari perumahan RKB Ogan Ilir. Jadi artinya banyak kenal dengan segala orang begitu, segala pelaku UMKM sendiri dengan adanya bergabung menjadi mitra binaan ini. Dari lokal tapi dari luar juga dapat. Oke, dari lokal tapi juga dari luar juga dapat. Oke, kita kepengen tahu lagi ke Mbak Namira deh, Mbak Namira selaku fasilitator dari rumah BUMN Ogan Ilir sendiri, pernah ada nemui tantangan misalnya gitu bertemu dengan BUMN kan, padahal tujuan dari rumah BUMN Ogan Ilir ini adalah untuk memajukan usaha, membantu pelaku usaha kecil dan menengah ini dalam rangka juga mungkin ini kan kita ini macam RRI juga menjadi bagian dari menunjang yang namanya program pemerintah untuk memajukan pelaku usaha kecil menengah begitu kan. Dan makanya kita ngunjuk slot waktu khusus untuk obrolan UMKM ini seperti itu di RRI. Nah, pernah ada bertemu dengan tentunya UMKM yang nakal. Satu nakal, dua teka. Lagi gue kayak gedek. Ada kalau sih enggak itu manusia itu. Kalau UMKM tuh sebenarnya tuh dari dulu tuh memang pengen maju tuh memang agak susah. Pengen maju agak susah. Tapi aku lihat sekarang contohnya Ayu Sri, bukan contohnya barang juga ya. Contohnya legend, UMKM legend kita dari 2017 sampai sekarang, sampai selama-lamanya dia jadi mitra binaan Ogan Ilir. Inilah buktinya. Manfaatnya ada. Inilah buktinya. Itu dengan yang UMKM lain. Jadi UMKM yang ibarat tuh udah aktif, yang udah serius kan melo kan itu kan. Jadi ibarat tuh terpacu. Gitu tuh kan. Ayo sudah kemarin yuk pameran di JCC. Kemarin. Pameran sudah nasional. Terus ke Malaysia juga sudah bisa. Ada kemarin tuh dia pameran kemarin. Kadang tuh ada uang tuh tipenya kayak ini. Mereka tidak mau mengikuti kalau seandainya tidak ada kati contoh. Nah, ibarat kata udah kati ala ngomong baik. Ada cek itu kan, ala cek itu baik gitu kan. Nah, ini kami kasih bukti. Sampai kami siaran radio ini juga mereka tuh ibarat tuh tidak percaya, masih tidak percaya. Ya inilah tadi buktinya. Tenang deh, kayak kita bagi ke channel YouTube-nya. Biar mereka percaya. Itu dia. Memang kita memang ada niat, ya, posting di media sosial. Sosial media kita dalam kegiatan ini kan, gitu kan. Kita udah ibarat tuh bukan kaleng-kaleng rumah BUMN Ilir ini kan. Kita binanya sampai dia tuh ibarat tuh mandiri, biar mandiri dia masih tetap nak belajar. Iya, masih tetap nak belajar dan curhat ya. Curhat juga, konsultasi juga. Silakan. Oke. Kayaknya cocok jadi orator ya. Merdeka ya. Saking semangat itu.
untuk maju ke UMKM. UMKM. Oke Mas Sri, kalau ngomong ke masalah usaha, pasti kan yang namanya usaha ketika merintis, memulai itu tidak adalah simsalabim ibarat kata langsung bisa jadi cak sekarang sudah sampai kata melalui binaan dari rumah BUMN Organ Ilir ini sampai ke Malaysia, sampai ke apa di sisi internasional, itu kan di sisi itu kan itu kan pasti merintis tuh yo kalau Bukan hal yang remehnya. dari yang nol yang tidak sembarang, dari yang dari wong yang tidak tahu sama sekali. Apa tantangannya? Kalau dulu tantangan itu bagi UKM kami yang nol informasi. Nol informasi, oke. Zero nih nih. Semenjak kenal RKB, kami bisa mengenal kawan-kawan UKM yang lain, informasi online, diajar. Jadi kami tuh lebih pintar sekarang tuh. Jadi diajarkan untuk lebih cerdas Lebih begitu ya? cerdas. Dulu tuh megang HP gaptek, kan sekarang pacak bikin Canva. Tapi aja tidak apa-apa. Jadi memang cak kami nih, mak-mak nih kan banyaklah turun di lapangan ya daripada online. Kadang tuh nemuin Namira, tolong Namira, ini online aku cak mano, tempat bertanya tuh ado, sumbernya ado. Kalau dulu kan butuh kelemahan kayak gitu, Sama macam kayak butuh 10. Nah, sekarang kita nonton ketanya, waduh, dunia sosial sekarang tuh alhamdulillah lah, kurasoi lah itu, meleknya gitu. Jadi memang benar-benar akhirnya menjadi melek teknologi ya. Karena kan sekarang ini ibarat kata memanglah sudah zamannya, memang sudah musimnya ibarat kata kalau yang namanya jualan itu tidak juga harus secara langsung tapi juga secara sistem online. Ini hari kan uang banyaklah magernya, malas geraknya. Jadi dari dan dulu kan kita memang face to face ketemu antara pembeli dengan penjual ya itu kan. Tapi kalau ini kan masih lebih saro nangis gitu. Benar. Di jalan yo. Ada pusat itu kalau tanya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan dengan adanya marketplace yang ini yang bisa untuk macam-macam itu kan marketplace yang ada. Itu kan masyarakat lebih memudahkan gitu. Memudahkan bagi pelaku usaha, memudahkan juga bagi tentunya konsumen atau orang yang akan membeli seperti itu kan. Tinggal lagi dijingok pajak dipercaya apa tidak usaha yang di ini tadi yang di upload di marketplace tadi seperti itu kan. Oke, kita lanjut lagi ke Mbak Sri lagi. Mbak Sri ngomongin masalah tadi ya kita kaitannya dengan pewarna alam tanpa merusak lingkungan. Bahan-bahan yang didapat itu di sekitaran Cak Mano itu mendapatkannya Cak Mano, apakah membutuhkan juga ini masyarakat untuk bisa berpartisipasi untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut atau Mbak Sri sendiri dengan seperti apa? Kalau Ya agak cerewet memang pertanyaan Cik kayak itu. Sejak jauh kepo. Kalau untuk ketapang yang pasti aku minta tolong lagi ngambil ya wah ternyata suami siaga siap antang jaga. Nah untuk daun kangkung tuh aku minta tolong ada wak galak ngandung kerbo kan dia dekat kerbo tolong wak ambilkan diambilkan adalah di situ kita ini ya ngasih rezeki dengan mereka. Jadi kalau sekarang tuh apalagi kan bikin jemputan itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kalau bikin songket kan dikit ya benangnya cukup aku bisa dewek. Kalau jemputan tuh memang harus ngerak ke kawan-kawan, nolong ngenyeluk pastinya, buka jemputan. Alhamdulillah banyak kawan-kawan tuh terbantu juga dapat usaha juga, bukan aku yang ngerasain, senang juga banyak berbagi. Jadi kan artinya kan ketika kita memulai sebuah usaha, artinya kita tuh membuka peluang kerja. Ya artinya kita begawe dengan diri kita dewe, tapi kita juga membuka peluang kerja bagi orang lain. Nah sampai dengan sekarang ini peluang kerja yang sudah Mbak Sri bisa hadirkan untuk tentunya orang-orang yang ada di sekitar, ibarat kata kebermanfaatan Mbak Srinya ya sebagai pelaku usaha itu sudah berapa banyak uang yang mungkin terbantu tentunya. Sangat dulu yang pastinya. Nah iya pasti kita ngejo dulu pangkat dulu benar. Jadi memang benar sih kayak sama family itu banyak gitu gerak gitu gerak ke jadi ilmu kita ini berbagi bukan berbagi. Kalau mereka memang meso mandiri silakan bergerak dewe tidak terikat dengan kita aja kayak. Jadi aku senang juga ada kawan yang bisa pengen maju buka usaha dewe maju gitu bantu juga. Jadi bukan merasa saingan aja kayak. Jadi kalaupun kita ada butuh banyak minta juga punya awak nih kita mama itu aja kayak. Jadi pacar artinya pacar kita ngelempar ya. Jadi misalnya Cak Sri kan misalnya ada pesanan banyak nih gitu kan, ternyata ada kawan juga yang punya usaha yang sama seperti itu yang pengen jadinya sama Cak Mbak Sri sendiri itu kan yang sudah menjadi mitra binaan dari
rumah BUMN Ogan Ilir ya itu kan. Mbak Sri bukan menganggap itu sebagai saingan, Bukan. tetapi menganggap sebagai mitra. Mitra. Mitra juga. Jadi artinya kalau memang itu keteteran kita ada ada lah untuk kita mulai menolongi gitu. Ya, soket juga cek gaya kan. Kalau soket ini kan kami tidak terikat dengan ibu-ibu kan. Mhm, Jadi kami menyiapkan bahan. Jadi ibu-ibu kalau dia lagi ada kosong, kita bisa masuk. Jadi kita tuh memang beradaptasi dengan lingkungan. Dengan Itu lingkungan. namanya kita tuh memang sama lingkungan itu bukan karena materi baik. Jadi kekeluargaan itu penting. Penting juga. Itulah intinya kalau kita nak berusaha tidak bisa dewek ya. Jadi dengan lingkungan kita memang beradaptasi. Dengan lingkungan itu kita beradaptasi artinya. Nah ini kan untuk pembuatan songket kan adalah sesuatu yang hal yang sangat ribet. Lebih sulit buat songket apa jemputan? Songket lebih sulit. Songket lebih sulit ya karena dia nak. Yang kami kan ibu-ibu di rumah tuh lah masing-masing. Jadi kita tuh di situ modal kepercayaan cek. Oh jadi artinya misalnya Cek Sri butuh lempar kan? Jadi kepercayaan di sini cek. Terkadang itu kan kami menyiapkan bahan, menang bisa dah waktunya sekian selesai. Kerapian cek mano. Nah kami itu penting kerapian dan kejujuran. Kerapian dan kejujuran. Terkadang kan ukuran gitu tuh kan kalau mereka tidak jujur kadang tuh dibuatnya ukuran berapa udah sesuai kita. Itulah kerjasama yang Pernah ketemu dengan yang hal-hal orang-orang yang seperti itu? sangat. Oh pernah ketemu. Oh. Kalau yang masalah yang melenceng pun kadang bahan kita cek kayak kita taruh di dia, upah lah di dia, soket itu dilari ke aduh cek itu. Itu kalau itu penyelesaian seperti apa kalau Cek Sri? Kita ngobrol secara baik-baik. Kalau bahan itu tempahan, ya siapa mau minta bantu. Kalau udah nggak kasih terimbas sedikit kita dengan konsumen cek kayak mana menghadapi konsumen. Jadi itu jadi sini kolaborasi antara konsumen dengan owner dengan pekerja memang harus ada harmonis ya. harmonis ya. Ada harmonis ya itulah tidak bertahan lama. Jadi miskomunikasi lah seperti itu ya. Oke, nah ini Mbak Namira, kan ini kan Cak Mbak Sri dia punya misalnya punya tantangan tersendiri. Ketika dia misalnya berhadapan dengan kan dia sebagai pelaku usaha, dia juga buka peluang bagi yang lain untuk bisa namanya begawi lah ibarat kata kan dengan ini. Ternyata ada benturan seperti yang Mbak Sri sampaikan tadi ya, hadapi tadi ya, itu kan bertemu dengan wong yang ternyata tidak amanah. Ibarat kata yang bahan dikasih ini makanya dilarikan atau misalnya ini tidak sesuai dengan apa yang sudah dikomunikasikan di awal itu. Nah, apakah rumah BUMN Ogan Ilir mungkin dalam penyelesaian ikut serta atau seperti apa? Kalau untuk ikut serta itu tuh itu juga sih sebenarnya kami cuma sebatas kemampuan kami untuk ngomong sama Ayu Sri kayak ini solusinya kayak ini sini. Kalau misalnya mereka tuh masih baik peka, masih beda bisa diomong ke, ya sudah kita ibaratnya tuh lillahi ta'ala weh. Pasti ada hidayahnya macam itu ya. Ada kayak balasannya kalau untuk yang cecak itu tuh. Cuman kalau kami ya sebatas kemampuan kami juga tidak merasa apa namanya tuh nyala ke Yusri. Memang pasti ada lah itu. Pasti ada. Tidak mungkin tidak katik sama sekali kan. Nah jadi itulah tadi kita di dunia usaha ini memang kontang-pantingnya. Tidak ada ibarat kata tidak ada kalau tidak pacak, tidak lurus baik. Pecah itu kan ada lah. Turun naiknya halangannya. Ada baik itu kan. Ya namanya hidup. Nah itu mati baik itu kan. Tapi itu awal-awal kita usaha. Awal-awal usaha. Kalau sekarang tinggal menikmati hasilnya. Kita udah tahu, ini dipercaya, ini rapi. Jadi kita tinggal. Nah, itulah happy ending tadi kan. Happy ending. Kita sama-sama dia percaya, kita percaya. Terkadang kayak gaya waktu COVID kemarin. Nah, iya COVID. Penjualan, nak mutar, segala mau duit dak kate. Nah, itulah gunanya kita dengan pengrajin tadi untuk hal kosongket kan turun. Iya. Oh lebih mikir lah beli beras mah kalau itu kan lebih kondisi seperti itu. Mereka juga gitu kayak pokoknya bisa juga sih kalau lagi murah ya sudah KGP kita tahan dulu. Ya apapun tidak jual tapi kalau ada duit tolong dibantu. Nah itulah lagi gono kita tadi
memang turun ke lapangan, ke masyarakatan, terus toleransi kita tinggi, insya Allah lah. Jadi artinya ketika COVID kemarin imbasnya luar biasa. Luar biasa, kan ada atik pesta cek kayak. Atik pesta. Iya, nah itulah awal aku bikin jemputan 2017 kita COVID kemarin ya 17 ya. Makanya aku bikin jemputan cek kayak. Itulah awal usaha aku bikin jemputan tuh. Karena songket tidak berjalan. Songket tidak berjalan. Jadi jemputan cek di kulirik, oh masih berjalan. Jadi makanya masker pun dibuat. Kita buat dari karena mungkin jemputan harganya mungkin agak lebih murah ya ketimbang ini kan ramah di kantong kan. Karena ibu-ibu masih lah walaupun COVID masih beli baju baru. Masih, ya, mama pada baju lah pelumbuk masih mengganti baju. Jadi awal COVID kita ada peluang baru. Jadi kita terbantu dengan jemputan tadi. Karena Cek pernah ngobrol-ngobrol misalnya dengan pelaku usaha kecil dan menengah juga waktu pas ketika COVID Cak Mano, apalagi mereka kan misalnya usahanya sudah dari lama nih, terus pas ketika COVID dampaknya luar biasa Cek ya. Maaf ngomong ndak kati apa ibarat kata ndak kati pemasukan. Jadi otomatis tabungan kita dimetur galo. Dikuras galo, muter otak untuk Cak Mano caronyo. Tapi alhamdulillah COVID juga akhirnya bisa teratasi. Alhamdulillah. Bersyukurnya seperti itu. Saya ibaratnya tuh yola yang jualan pempek lagi jual masker galau. Nah, iya kan akhirnya muter ke situ kan. Muter ke situ. Jadi yang ibarat kata butuh. Buat pempek. Akhirnya jualannya jualan online. Karena kenapa ketika COVID kemarin kan banyak WFH ya. WFH. Nah, jadi otomatis kan waktu mager. Begawi dari rumah jadi ujungnya maju bae. Makan tuh tinggal halo ya tolong ya pesan gantung ke bae di situ. Nah, kan enggak boleh ini kan, enggak boleh ketemu muka. Iya kan, enggak boleh ini kan. Yang penting lah sudah dibayar melalui ini kan, ya lewat HP sekarang ini. Oke, kita kepengen kepada legalitas. Legalitas kan setiap usaha pasti membutuhkan yang namanya legalitas. Nah, untuk legalitasnya sendiri Mbak Sri sampai dengan sekarang ini seperti apa? Kalau legalitas itu kemarin sudah aku daftarin di tahun 2015. NIB ya? NIB udah selesai dong. Haki merek sebenarnya. Haki merek. Paten. Paten merek belum? Sudah diajukan kemarin. Nama permata tuh banyak. Jadi permata tuh banyak, jadi tidak bisa aku bikin HKI-nya. Jadi branding lagi dengan nama lain. Terus di kemarin dibantu RKB branding atas nama Sri Ratna, Rumah Songket Sri Ratna ya. Tadi kan tetap berkaitan. Jadi aku di sini buat 2 akun Instagram. Jadi Songket Permata Palembang dan akun pribadi akun Sri Ratna Songket tadi. Tapi tetap berkaitan. Tapi orang lebih familiar dengan Permata tadi. Jadi aku lebih nyaman dengan atas nama Permata walaupun HKI nggak kuat. Jadi HKI ini tetap di nama pribadi Mbak? Sri Ratna tadi. Sri Ratna yang di ini. Oke. Sampai dengan sekarang ini tentunya pernah tidak dapat komplain dari klien gitu kan? Konsumen gitu. Kita kan banyak ceritanya biasa kalau yang ini nih usaha nih kan. Komplain itu kemarin tuh karena terlalu banyak nama Permata. Jadi ada yang mengatasnamakan Permata transaksi. Penjualan. Tapi kan di situ kan sebelum menjamur kemarin aku kan pernah buat snap di Facebook, Instagram semuanya. Kalau tidak atas nama Sri Ratna, nomor rekening atau nomor telepon saya tidak bertanggung jawab. Itu kami sudah konsultasi dengan pihak hukum juga. Kemarin kan memang kami tidak menjual atas nama Permata untuk pembayaran. Jadi makanya untuk komplain pasti ada. Kadang-kadang mereka mengaku saya dari Permata, menawarkan produk. Begitu datang barangnya gue bukan. Memang itu makanya kalau HKI itu benar-benar penting. Saya pun ngerasain efeknya terlalu banyak. Jadi ada keuntungan tersendiri apabila kita sudah memiliki HKI tadi. Nah, kalau dari rumah BUMN Organilir sendiri untuk terkait dengan tentunya legalitas ya dari usaha yang pelaku usaha lakukan, misalnya kan masih tidak semua orang ibarat kata paham, ngerti ibarat kata untuk ini cek ini ya, apa yang dilakukan oleh kalau untuk bantuannya BUMN Organilir ini dari dulu memang kita sudah dengungkan ke pelaku usaha di Organilir
Yang pastinya legalitas usaha tuh kita harus punya NIB dulu, nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha. Itu sebagai SIM kita untuk kita mulai ke usaha. halal, ke PIRT, ke BP POM, ke HKI tadi, ke hak paten, ke SNI, itu butuhnya NIB dulu sekarang. Nah, jadi mempromosikan dulu ibaratnya NIB itu kan dari OSS, websitenya Kementerian HAM itu kalau tidak salah. Itu juga tuh ibaratnya tuh memang agak susah itu kan kalau kita kasih tahu sosialisasi itu kan. Jadi kalau kemarin tuh buat pelatihan tuh sama si Mas Bobi, itu kan dari halal, halal. Nah, itu pun kami juga sebelum kami sounding ke UMKM tuh kami buat pelatihan dulu. Legalitas usaha untuk sertifikat halal itu. Pas di Itu pelatihan itu diikuti oleh siapa? Pelaku UMKM, Mitra binaan UMKM. Nah, jadi di sana banyak yang daftar kan, yang halal kan. Soalnya kan kalau di sosialisasi ke UMKM itu males ya, itu kan kaget. Oh Mbak Ira, kaget tuh ada pajaknya, kaget bayarannya katanya kan. Kaget ribetnya cak mama, kaget kami kalau udah bayar pajak cak mama, cak ini kan. Tenang Bu, tenang. Sabar kata kayak itu kan. Kalau konsultasi sama UMKM itu kan cak itu kan. Di sini ibaratnya tuh kecuali kalau NPWP ya, tapi pajaknya kan kecil untuk UMKM tuh, cuma 20.000 ada yang sebulan kan, 20.000 sebulan, 30.000 sebulan. Nah, jadi segala legalitas usaha tuh semuanya sekarang nih alhamdulillah sama pemerintahan kita ini digratis ke Galau, Bu. Digratis ke Galau, benar. Digratis ke Galau. Karena untuk ini tadi mendukung kan pelaku usaha ini agar bangkit berdikari sendiri. UMKM ini kan sebagai topang kita negara kita. Kalau misalnya berkembangnya UMKM kan, jadi kalau misalnya tidak kate yang cak itu Bu, nah wallahu alam aku udah bisa mengaturnya cak mana kan. Nah, jadi itulah tadi legalisasi usaha itu penting-pentingnya sekarang. Apalagi kayak tahun depan digalak lagi halal ini harus ada UMKM ini kan. Yang pedagang-pedagang kaki lima ini harus ada Galau halalnya kan. Jadi kan ibaratnya tuh untuk memberikan memberi kepercayaan sama konsumen kan. Oh, halal ini, bagus katanya produk ini kan. Oh, jadi itu juga yang menjadi tantangan daripada tentunya rumah BUMN Ogan Ilir. Ketika berhadapan tantangan kita tuh ibaratnya tuh kayak ini Bu, kalau misalnya kita nak kunjungan misal ke UMKM kan. Nah, ngasih bantuan apa? Alhamdulillah sampai sekarang kami tuh Bu, ibaratnya tuh bukan tuh ngasih sumbangan, ngasih duit ke UMKM tuh udah. Kami di sini pure Bu, rumah BUMN Ogan Ilir ini segalanya nanti kami fasilitasi dengan gratis Bu dari sama UMKM. Kami kunjungan ibaratnya tuh yo tahu-tahu UMKM tuh kan kalau kunjungan tuh pasti ngasih sumbangan atau cak mana kan. Kalau dewek banyak nyari bantuan sosial tuh kan. Jadi itu yang dia harap-harapkan. Padahal kami bukan itu Bu. Tugas ini bukan seperti itu. Kami malah ngasih ilmu itu kan ke UMKM itu kan, agar UMKM itu bisa cerdas untuk bisa usahanya kan gitu kan. Bisa dia juga bisa melambung kita senang gitu. Itu kan ibarat tuh pegawai ini amal jariah Bu. Amal jariah gitu lah, jamaah itulah kami ibarat tuh rumah BUMN Ogan Ilir ini berkah dunia akhirat. Kita dapat di dunia dapat kawan, tahu-tahu dapat rezeki kan. Betul. Di akhirat kita itulah pula sama kita masuk surga kan. Amin. Oh ya Allah. Jadi kita ni antara obrolan UMKM sekaligus ceramah agama. Syariah Islam. Oke, ini kita sudah tidak terasa hampir ada di penghujung kebersamaan. Itulah kelakar tidak terasa kan. Nah, lah sudah jam 12. Karena jam 11 jam 12 gitu nih. Nah, oke, ini sudah hampir ada di penghujung kebersamaan. Mungkin sebagai pesan closing statement nih, apa yang menjadi pesan dan juga harapan untuk Mbak Sri untuk mungkin kan banyak nih di luar sana wong yang kepengen juga punya usaha, pengen seperti sudah Mbak Sri yang sudah menjadi contoh seperti itu, yang menjadi mitra binaan dari BUMN Ogan Ilir itu kan. Nah, apa yang menjadi pesan Mbak Sri terhadap para pelaku usaha kecil menengah yang baru merintis seperti itu satu. Kemudian kedua, apa yang menjadi harapan Mbak Sri sendiri tentunya terhadap usahanya Mbak. Nah, kayak itu juga dengan tentunya Cik Namira dia tuh Ri. Kalau harapan aku Cik untuk UKM yang pertama
yang awal pemula jangan takut. Jangan takut. Jangan takut bertanya, jangan takut bergerak. Sekarang informasi itu banyak. Banyak. Jadi kalau memang butuh bantuan kami dari Organ Ilir, kami siap bantu untuk UKM pemula. Lagi informasinya dari rumah BUMN. ya. Apa yang dibutuhkan insya Allah kami bantu dengan ikhlas, maju bersama. Maju bersama demi Indonesia juga Bersatu. maju ya, bersatu ya. Oke, terus harapannya terhadap usahanya dulu. Harapan untuk usaha, Cek Daya, mudah-mudahan seluruh usaha kami dari yang kecil, dari pengrajin, dari kami owner bisa bangkit lagi. Bisa bangkit lagi, oke. Bisa penjualan bagus lagi. Walaupun ekonomi di tahun ini agak turun sebenarnya, tapi kami tetap semangat untuk maju. Untuk maju, oke. Mudah-mudahan rezeki kami lebih melimpah. Lebih melimpah lagi ya, amin. Itu menjadi pesanan juga harapan yang pasti ya. Oke, kalau Cek Nama Ira Dewi, apa yang menjadi pesanan juga harapannya? Kalau dari rumah BUMN Organ Ilir ini untuk harapan pelaku UMKM ini, ya itulah tadi, dari niat dulu. Dari niat dulu. Dari niat dulu untuk belajar ke rumah BUMN Organ Ilir, datang-datang gede-gede nggak belajar. Nah, untuk usahanya ke depan kita bisa bantu dari liga usaha, untuk bazar juga kita bantu, untuk promosi ke produk-produk kita bantu dari media sosial. Apa yang kurang dari rumah BUMN Organ Ilir ini? Pokoknya kita bantu sampai batas apa itu UMKM itu kan. Contohnya kita dengan Cek Sri sekarang ini kan lah ibarat tuh nggak lagi mikir ke apa-apa aja itu kan. Nah, sekarang untuk harapannya tuh cuman itu aku minta sebagai kami fasilitator nih, pokoknya minta berharap nih untuk UMKM di pelaku usaha segala Sumatera Selatan ini bisa berkembang, berinovasi, berkreativitas untuk capai omset bermiliar-miliar itu. Amin. Buka cabang kemana-mana. Amin. Gitu kan. Karyawan banyak. Dan itu juga bisa menunjang otomatis selain perekonomian daripada pelaku UMKM itu sendiri, terus juga bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar, dan juga menjadi salah satu penunjang pembangunan ekonomi bagi negeri ini. Benar ya? Oke. Itulah closing statement kita hari ini. Iya, asik. Bungkus. 100. Oke, dan dulurku di mana berada, terima kasih untuk Cek Sri Ratna yang sudah hadir di studio. Terima kasih untuk Cek Namira ya, yang sudah datang ke studio Pro4 RRI Palembang dalam acara kita obrolan UMKM dengan tema pewarna alam tanpa merusak lingkungan ya. Jadi artinya walaupun kita sebagai pelaku usaha ya, tetap kita harus memikirkan dampak ke depan seperti apa kalau dengan penggunaan zat-zat kimia ya. Jadi yang namanya penggunaan bahan-bahan alami yang ramah lingkungan itu penting, karena kita juga harus meninggalkan ataupun juga mewariskan tentunya negeri ataupun juga bumi yang bersih, bumi yang baik untuk anak cucu kita ke depan. Oke, kalau itu terima kasih banyak untuk kehadirannya. Pepatah bijak mengatakan tak ada geding yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Bubur sumsum dimakan pakai kuah pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.